kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa. Bang Iqbal masih bersama kami. Bang Iqbal? Baik, kita selanjutnya akan coba menyapa Bang Ipang. Bang Ipang masih bersama kami, masih bisa berdialog bersama kami? Masih, Pak Widi. Ya, Bang Ipang, ini melihat tadi ada dua poros yang memang sangat digadang-gadang untuk bisa melaju dalam Pilkada Sumatera Utara. Melihatkan dari keduanya ini seperti apa, Bang Ipang? Ya, sejauh ini kan peta politik di Sumut ini, elektoral mereka ini kan akan terlihat nanti dari tingkat top of mind ya. Top of mind itu adalah pilihan yang cukup kuat di benak publik ketika disampaikan siapa kira-kira yang akan mereka pilih tanpa menyodorkan sokar, kartu nama ataupun list nama. Nah, nanti dua sosok ini sebenarnya dari tingkat popularity orang kenal, kemudian likability orang suka, mungkin sudah besar ya, karena dua sosok ini sudah bukan pemain baru, pemain lama semua. Tapi tingkat keterpilihan itu akan berkembang, nanti trennya seperti apa akan menarik. Apakah leading Bobi atau Edi Rahmayadi masih kokoh bertengger, belum bisa disalib oleh Bobi, atau sekarang posisi Bobi sudah bisa menyalip Edi Rahmayadi. Yang kedua adalah tentu saja kekuatan mesin partai. Nah, dengan kekuatan mesin partai hari ini, tentu kekuatan mesin partainya Bobi lebih kuat dibanding Edi Rahmayadi, meskipun Edi Rahmayadi masih punya peluang untuk diusung oleh PDIP, oleh PKS atau partai-partai sisa yang tidak mengusung Bobi Nasution. Nah, artinya kekuatan mesin partai ini juga akan cukup menentukan peta politik ke depannya. Yang ketiga tentu pilihan wakil itu juga menjadi penting. Jangan salah kalkulasi, salah hitung, salah mencermati. Nah, apakah Ijek sebagai kader Golkar akan ditarik oleh Edi Rahmayadi kembali, atau Ijek sebagai kader Golkar akan berpasangan dengan Bobi Nasution, atau Ijek tidak masuk dari wakil gubernur sekarang, tidak masuk kemana-mana gitu. Tidak jadi menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jadi artinya sejauh mana mereka untuk menggandeng cawapres itu sangat penting. Kalau elektabilitasnya itu rumusnya sederhana. Kalau elektabilitasnya itu kompetitif, masih sangat tingkat kedikenalan, kedisukaan dan keterpilihannya tidak terlalu jomplang, tidak masih jauh, maka faktor wakil sangat menentukan. Nah, itulah mengapa kemudian kalau elektabilitasnya sudah tinggi, sudah tidak bisa terkejar lagi, sudah jauh tercecer yang lain, nah maka fungsi wakil tidak terlalu penting lagi. Kalau dalam Pilpres dulu kan ada Pak SBY ya, dia bebas menentukan wakilnya karena memang approval rating, level confidence-nya atau elektabilitasnya sudah leading jauh tertinggal yang lain. Sehingga untuk menentukan wakil dia sangat bebas. Nah, terakhir adalah peta politik di Sumut ini juga akan sangat ditentukan oleh kekuatan lain seperti persoalan isu yang akan berkembang. Yang isu sentimennya apakah populis, apakah sentimennya negatif, itu juga sangat penting karena nanti pasti akan didongkret. Ada juga isu-isu yang akan muncul ke publik yang harus ada pemadam kebakarannya. Nah, isu soal misalnya Bobi kan soal dinasti politik, isu Edi nanti itu juga soal bagaimana beliau untuk meyakinkan pemilihnya bahwa beliau sudah berhasil memimpin Sumut. Karena kan nanti tingkat keterpilihan Pak Edi Rahmayadi itu akan terlihat dari tingkat kepuasan. Kalau masyarakat itu kepuasannya di bawah 60% approval ratingnya Pak Edi Rahmayadi, itu artinya beliau itu masih termasuk yang terancam, belum bisa melanggeng mulus karena lapornya belum biru. Tapi kalau tingkat kepuasannya approval ratingnya Edi Rahmayadi sudah di atas 60%, maka ada kemungkinan Edi Rahmayadi akan punya korelasi linier berdampak terhadap insentif elektoral beliau. Baik, Nah, itu yang penting ke depan.
Baik, kita langsung saja tanyakan kepada pihak PKS ini selaku juru bicara Bang Iqbal. Melihat bahwa Edi Rahmayadi ini belum ada nama yang diusung oleh siapapun dari bakal calon wakilnya, apakah ini malah justru membuka peluang lebih besar untuk bergabung ataupun mendekatkan diri dengan PDIP, Bang Iqbal? Ya, saya kira kami sudah berkomunikasi dengan Bang Edi langsung ya, sudah dipanggil ke Jakarta di DPP. Semuanya sedang proses lah. Kami belum bisa membocorkan hasil keputusannya, tetapi sampai saat ini untuk Sumatera Utara kami melihat bahwa peluang itu semua peluang masih bisa terjadi. Baik itu Pak Edi maupun Pak Bobi, tetapi ataupun kami mengusung sendiri, tapi lagi-lagi semuanya ini memang memerlukan kajian yang mendalam. Karena lagi-lagi tentu saja kami juga harus mendengar aspirasi dari konstituen kami, dari para tokoh, dari ulama, dari tokoh masyarakat, termasuk dari pengurus-pengurus dari ranting, cabang, daerah, dan wilayah. Sehingga nanti keputusan ini bisa diterima semua belah pihak. Tetapi di PKS, kalau sudah diputuskan, semuanya tinggal menjalankan. Tapi sebelum keputusan, silakan masih bisa diberi masukan. Baik, terima kasih Bang Iqbal dan juga Bang Ipang waktunya bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih waktunya bersama kami. Dan pemirsa kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.